Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, yang menjadi pengharapan bagi kita di dalam segala keadaan, seperti Allah Immanuel bagi kita. Sebab biarlah pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna, buat perlindunganmu yang ajaib, yang terus kau nyatakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu pagi hari ini. Sebab sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
perlindungan yang teguh. Kota benteng yang Engkau kubu pertahanan kami, menara perlindungan kami. Kepadamu kami berlindung dan kami aman. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab Engkau yang meluputkan kami dari segala malapetaka dan bahaya maut. Kau yang menyertai hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak dianugerahkan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaiblah Kau Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
kepadamu, hanya kepadamu, dan hanya di dalammu ada kelegaan bagi kami. Hanya di dalammu ada kesentosaan bagi kami. Hanya di dalammu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 hanya kami dapat lari kepadamu, sebab di dalam Engkau ada segala yang kami perlu. Di dalam Engkau ada pertolongan yang tak pernah terlambat. Di dalam Engkau ada jawaban yang tak pernah salah. Di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Engkau ada kekuatan saat kami menanggung beban. Di dalam-Mu, Yesus Tuhan, kami aman, kami tenang. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, berjalan bersama-Mu, sebab Engkau Immanuel. Engkau yang ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang selalu menyertai dan menolong kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Yesus.
kami naikkan di hadirat-Mu pagi hari ini. Ini menjadi pengakuan bahkan pengalaman hidup kami sampai hari ini. Sungguh hanya di dalam Engkau ada kesentosaan dan kelegaan bagi kami. Sebab kami percaya firman-Mu masih berlaku sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia seperti itu. Sehingga sampai pagi hari ini kami terus mengalami kelegaan di dalam kesesakan kami. Kami mengalami pertolongan di dalam permasalahan kami. Kami mendapatkan jawaban di dalam setiap persoalan kami. Bahkan kami mendapatkan kemenangan di dalam pergumulan hidup kami. Sebab Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Yang menjadi kota benteng perlindungan yang teguh bagi kami. Kubu pertahanan bagi kami. Sungguh Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapa, tiba saatnya kami terima lagi firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya sebagai gaya hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Hengki silakan. Ya, terima kasih buat pagi hari ini. Firman kita udah sampai ke Yakobus 1 ayat 9. Saya bacakan dengan perikopnya, keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegahlah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usaha ia akan lenyap. Jadi firman Tuhan pagi hari ini di ayat 9 tuh mengajarkan kita atau memberikan kita nasihat supaya kalau kita miskin atau tidak mempunyai mempunyai kedudukan yang rendah, bersukacitalah, sesungguhnya Allah itu sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepada kita sebagai warga kerajaan Allah gitu. Yaitu di ayat 10, sebaliknya, kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan tinggi, jangan sombong, tetapi sadarilah bahwa semua itu hanya sementara. Karena orang kaya ibarat bunga rumput yang cepat layu dan rontok. Dan ayat 11 mengajarkan, ketika matahari meninggi dan angin panas menghembus, rumput pun mengering dan bunganya gugur, lalu lenyaplah keindahannya. Demikianlah yang akan terjadi kepada setiap orang kaya. Mereka mati pada waktu usaha sedang mekar berkembang. Jadi pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita, kalau kita mempunyai kedudukan yang rendah atau keadaan yang miskin, kita tuh tidak boleh merasa aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi kita semua tuh di hadapan Tuhan tuh sama. Baik yang mempunyai harta yang banyak maupun atau mempunyai kedudukan yang tinggi sama kedudukan yang rendah, kita di hadapan Tuhan tuh sama gitu loh. Dan di ayat 10 mengingatkan kepada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau mempunyai harta yang lebih banyak, diingatkan Tuhan supaya jangan sombong. Karena semua itu akan bisa diambil sama Tuhan. Jadi kalau pagi hari ini
Seperti saya sebelum-sebelumnya, saya masuk ke komunitas gereja ini dengan awalnya saya sudah tidak mempunyai apa-apa juga, tetapi di dalam komunitas gereja ini saya diterima gitu loh. Diterima sebagai sahabat, diterima sebagai teman, bahkan di dalam gereja saya juga terus diterima apapun kondisi dan keadaan pada saat saya baru kenal Tuhan. Karena pada saat saya kenal Tuhan, saya itu bekas pemakai narkoba dan juga harta saya tidak ada, semua saya tidak ada lagi. Tapi puji Tuhan, kalau kita tetap berkumpul di dalam komunitas gereja, kita pasti terus Tuhan angkat dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan juga saya melihat keluarga Pak Simon yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan juga kehidupan yang baik, tapi mereka tidak sombong dan juga terus mau melayani Tuhan. Itu juga salah satu yang saya lihat memang hal yang baik dari keluarga Pak Simon. Itu saja yang bisa saya bagikan Pak pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ko Hengki buat sharing firman-nya. Memang ayat firman Tuhan ini singkat, tapi tentu maknanya sangat dalam, dan kita punya banyak waktu untuk sharing pagi hari ini, untuk ngobrol. Kalau dibaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang umum kita pakai, memang sepertinya agak-agak bingung ya. Ini, tapi kalau kita melihat dari terjemahan lain, mungkin salah satunya itu di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, mereka menerjemahkan lebih agak mudah dimengerti. Contoh saya bacakan ya. Orang Kristen yang miskin hendaklah merasa gembira kalau Allah meninggikannya. Dan orang Kristen yang kaya hendaklah merasa gembira juga kalau Allah merendahkannya. Sebab orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Pada waktu matahari terbit dengan panahnya yang terik, maka rumput itu akan menjadi layu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah pula keindahannya. Begitulah juga dengan orang yang kaya, ia akan hancur pada waktu ia sedang menjalankan usahanya. Ya tentu mungkin kalau Bapak Ibu yang jago bahasa Inggris boleh baca dari versi King James-nya. Nah, tetapi tentunya poin penting yang saya dapat seperti apa yang Henki juga sampaikan tadi, apapun keadaan kita hari ini, harusnya itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita susah. Karena firman Tuhan pagi hari ini yang pertama mengajarkan kita untuk selalu bergembira. Nah, tentu bergembira bukan hanya karena kita ada harta atau tidak ada harta, tapi yang seperti Hengki tadi katakan, ketika dia nggak punya apa-apa pun, ketika dia diterima oleh komunitas orang percaya, harusnya itu sudah lebih dari cukup untuk membuat dia berbahagia. Nah, sehingga di ayat ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi katakan, yang kedua adalah promosi itu datangnya dari Tuhan. Artinya kita bisa diangkat, tapi hati-hati juga. Kalau kita menjadi tinggi hati, Tuhan juga bisa merendahkan kita. Karena nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan membaca bagaimana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Jadi yang pertama, pesan firman Tuhan yang saya dapat adalah, apapun keadaanmu hari ini, tetaplah bergembira. Seperti Paulus pernah katakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam segala keadaan. Karena sekali lagi, yang penting kita ada di dalam Tuhan. Jadi, mari hari ini engkau yang merasa susah karena engkau merasa hartamu nggak banyak, atau engkau merasa bersukacita karena hartamu banyak, firman Tuhan ingatkan kita kepada kita pagi hari ini. Amsal juga berkata, harta itu bisa tiba-tiba punya sayap hilang.
Jadi mari sukacita kita, gembira kita, jangan ditaruh pada harta kita. Tetapi kita bersukacita itu di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang akan membuat kita tetap di posisi tersebut ketika kita tetap rendah hati. Makanya berkali-kali saya juga menyampaikan, saya lebih suka menyebut orang-orang percaya itu bukan orang kaya. Saya lebih suka menyebut orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya berbicara tentang diberkati Tuhan, itu bukan tentang bicara tentang berapa banyak harta kita. Karena kalau saya membaca, dan Bapak Ibu yang sering membaca Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu, kalau ada ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kaya, nah itu biasanya justru ayat-ayat yang danger bagi saya, ngeri. Tuhan itu menentang, Tuhan ini memperingatkan. Nah makanya mari kita punya spirit itu bukan spirit orang kaya secara ukuran duniawi, tapi mari kita mempunyai spirit sebagai orang yang diberkati Tuhan. Karena memang kita orang diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Karena memang firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Yesus datang itu supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Dan berkali-kali saya katakan bicara tentang kelimpahan, itu bukan bicara tentang berapa banyak harta kita, bukan berapa banyak posisi dan kedudukan dan jabatan kita. Tapi bagaimana kita memiliki hati yang selalu bersyukur, karena kita memiliki rasa cukup dalam segala keadaan, sehingga kita mempunyai spirit diberkati untuk memberkati, sehingga kita mempunyai roh murah hati. Nah, itu yang harus kita bangun Bapak Ibu. Karena berkali-kali juga saya katakan, orang yang cinta akan uang, itu bukan hanya semata-mata orang yang dari pagi sampai malam kerja cari uang, bukan. Tapi orang yang ketika nggak punya uang, ya nggak usah ngomong nggak punya uang lah, tabungan berkurang saja, terus hatinya sudah mulai kecut, hatinya sudah mulai tawar, itu juga indikasi bahwa orang tersebut cinta akan uang. Artinya sekali lagi poin yang pertama yang saya katakan tadi, sukacita kita tidak ditentukan oleh berapa banyak uang kita. Jadi mari teruslah bergembira, teruslah bersukacita dalam segala keadaan kita hari ini. Karena kalaupun engkau bisa punya banyak hari ini, hidup ini digambarkan hanya seperti bunga. Yang pagi dia mekar, tapi begitu kena panas terik, dia layu dan gugur dan hilang. Jadi hidup di dunia yang sementara ini Bapak Ibu, jangan sampai hidupmu terikat dengan perkara-perkara duniawi. Banyak orang jadikan sebuah joke ledekan gini, iya nanti waktu rapture kamu nggak keangkat-angkat, karena kamu terikat dengan hartamu di dunia. Ini bukan berarti kita nggak mengelola harta, boleh, tapi jangan sampai hati kita melekat kepada harta. Walaupun memang ada ayat katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kan yang menjadi pertanyaan, yang jadi harta sesungguhnya dalam hidup kita ini Tuhan atau harta duniawi. Tapi saya percaya setiap kita menjadikan Tuhan satu-satunya harta yang terindah dalam hidup kita. Terus yang nomor 2 adalah keluarga. Adalah katakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Artinya ketika keluarga kita ada di dalam Tuhan, dan kita sama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa berbahagia dan menikmati. Apa artinya uang melimpah, tapi nggak ada Tuhan, dan rumah tangganya juga runyam nggak karu-karuan. Tapi saya juga percaya, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Artinya hidupnya nggak kekurangan, bahkan sampai anak cucunya nggak kekurangan. Hidup bukan tentang berapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi hidup tentang berapa banyak yang bisa kita bagikan. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan.
Dan saya percaya itulah hidup yang paling berbahagia. Itulah hidup yang paling bersukacita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kita masih punya banyak waktu. Mungkin Bapak Ibu bisa cerita pengalaman Bapak Ibu di sepanjang tahun ini. Mas Simon mau tambahkan sesuatu dari ayat-ayat ini? Silakan, Ya, Kok. pagi Bapak Ibu semua, ya kan. Hari ini kita sampai ya Yakobus ya. Jadi keadaan rendah dan keadaan kaya. Ayat yang ke-9, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegahlah karena kedudukannya yang tinggi. Nah, di mata Tuhan itu sebetulnya tidak ada yang namanya kaya dan miskin, ya. Jadi yang kita rasa kita mungkin lebih kurang dari orang lain, tetapi di dalam Tuhan kita tidak boleh, ya, tidak boleh merasa oh saya ini orang yang tidak punya, ya kan, lantas minder. Kita nggak usah minder, ya. Waktu saya dulu masih kecil ya saya rasakan di mana susah hidup ya. Tapi saya selalu punya keyakinan, ya saya nggak mau minder. Kenapa? Kalau kita minder itu salah satu mental kita yang selalu merusak pikiran kita. Apa yang mau kita lakukan? Kita percaya Tuhan itu adalah Bapa yang baik yang akan mengubah hidup kita. Ya. Karena saya merasakan itu. Ketika saya kecil sudah sekolah minggu dan sebagainya, ya meskipun sekolah minggunya tidak seperti rutinnya anak-anak masa kini karena keterbatasan ya tempat kami. Tapi saya selalu katakan pada diri saya boleh miskin, tapi mental saya harus percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kaya. Jadi kita selalu ya kan harus menunjukkan bahwa kita ini benar-benar ya kan akan diberkati. Mungkin barangkali dalam waktu zaman papa saya dia menabur, dia tidak menuai waktu itu. Tapi ketika sampai ke masa anak-anak, disitulah Tuhan melimpahkan, memberi berkat kepada anak cucu-cucunya. Ya, jadi saya mengajak kita, jadi di dalam gereja kita harusnya apa? Ya, jangan kita merasa, oh saya ini enggak ada, saya dipojokkan. Ya, apalagi nanti hari Sabtu kan, itu saya baca-baca. Oh, jangan kita membeda-bedakan, ya kan? Nah, disinilah saya mau ngajak kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tetap nyatakan, ya kan? Kita ini adalah orang-orang yang punya integritas, ya. Nah, kalau kita punya integritas, kita tidak boleh lagi, istilahnya mentalnya gampang tersinggung, ya kan? Di perusahaan saya taruh 5, ya kan? 5 nilai, 5B. Ya. Saya dari mana membuat itu? Dari pengalaman dan firman yang saya baca. 1, kita harus jujur. Integritas harus jujur. Jadi jangan berbohong. B pertama tuh jangan berbohong, ya kan? B kedua, ya kan? Kalau kita ini, ya kan, mau menjadi orang-orang yang dilihat Tuhan, kita jangan ngebos, ya, jangan bosi, ya. Saya ajar semuanya kalau kita ini tidak ada jamnya dinas, semuanya sama. Jadi tidak ada bosi, jangan ada bosi. Yang ketiga apa? Jangan baper. Ya kadang-kadang orang merasakan perasaan baper, ya kan, di depan mata Tuhan tuh coba kalau kita baca orang miskin tuh lebih bernilai daripada orang kaya, ya. Nah jangan baper. Orang dunia boleh bilang kita miskin, tapi Tuhan kita Tuhan yang kaya, ya. Kita ingat Lazarus apa yang itu makan dari remah-remah itu minta-minta itu, tapi dia duduk di sebelah Pak Abraham kan. Orang kaya itu apa? Nah, minta tolong akhirnya sama dia kan, tapi udah terlambat. Nah, yang berikutnya kita jangan
berlaga, ya kan? Berlaga, wah, lu udah kenal saya siapa? Nah, itu di depan Tuhan itu menurut saya itu satu kehinaan. Kita menghina Bapa kita di surga. Yang kelima, jangan berhitung waktu, ya kan? Jadi saya selalu tetap pegang apa yang saya mengerti bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat buat orang lain, ya. Jadi kita jangan rasa minder lah, ini tidak usah, yang penting ini aja. Kita tidak bisa memberi sesuatu karena nilai kita di ekonomi kita kurang, berilah tenaga kita, ya kan, kerja, ya. Jadi ada masing-masing porsi-porsi yang Tuhan sudah sediakan, ya. Tapi di hadapan Tuhan semuanya kita mulia. Jadi jangan kita merasa berpikir terus hal yang negatif, jangan. Saya mengajak kita semua, ya kan, untuk jemaat atau koramdeo kita ini, semuanya kita harus jadi orang-orang yang punya integritas. Supaya apa? Hari ini kita memang mengalami seperti itu. Tapi nanti setelah kita tua, kita lihat anak cucu kita lebih hebat dari kita. Karena apa? Karena kita udah menabur dulu, sebagai orang tua udah menabur terus, ya. Nah, nanti itulah yang akan kita rasakan. Jadi saya harap ya kan semua kita masing-masing hari ini mari kita bangkit dari keterpurukan yang kalau memang ada merasa wah saya nggak dipakai, saya nggak digubris orang, ya kita berubah, ya kan. Sesuatu itu kalau barang ini sesuatu manusia yang menguntungkan buat orang lain tidak akan kita buang, ya. Contoh aja, mungkin di rumah kita ada barang-barang ya kan yang sudah bekas pakai dan sebagainya, tapi kalau itu sangat menguntungkan tidak mungkin kita buang kan. Meskipun itu barang baru, tapi kalau tidak menguntungkan kita akan buang. Nah, saya berpikir sederhananya seperti itu. Saya tidak berpikir seperti orang-orang pintar berpikir gini-gini. Saya sederhana aja. Selagi kita menguntungkan buat orang lain, ya kan, kita tidak akan dikucilkan orang. Demikian yang saya dapat, Her. Oke, terima kasih untuk Ko Simon untuk tambahannya. Jadi sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Secara khusus ayat ini mengingatkan kita tentang harta. Tapi sekali lagi, bela hidup kita dinilai orang karena ada Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika ada Tuhan dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya, orang akan melihat bagaimana hidup kita diberkati. Ibu Dorcas mau tambahkan sesuatu? Iya, ikutan nimbrung hari ini. Oke, Tadi silakan. aku dibangunin sama Jefferson. Aku telat bangun banget. Padahal hari ini aku paling exciting mau bangun karena aku udah janji sama Kohai kan. Tadi malam kami ketemu tuh. Semua jangan pada iri ya. Hari ini senang banget. Welcome back. Ayo kok sosok Inggris pula. Kohai yang sudah sekian bulan kita sudah tunggu kembali menjadi kembali. Thank you, thanks God. Kami sangat senang. Kita semua senang. Bukan kami. Haleluya. Iya, kita semua senang. Iya. Terus aku tadi pagi mau bangun udah 4:30 udah semangat. Terus ketiduran Bang karena memang capek banget kan. Bisa pagi ini Vision bisa ingat aku. Bisa bangunin, kalau enggak aku kebablasan. Pada aku bilang sama Kohai, aku pagi ini aku pasti semangat sekali ikut koramdeo kalau Kohai muncul. Saya ini ketiduran ceritanya kayak gitu. Nah pagi ini tuh ya thank you ya Civisan, Tuhan yang memberikan dirimu hikmat untuk menelpon aku pagi ini. Ya saya tanya kenapa tiba-tiba hari ini bisa ingat Ibu Dorcas? Iya. Padahal berhari-hari kadang Ibu Dorcas juga tidak muncul, tapi nggak ditelepon. Iya. Nah, itulah Tuhan atur semuanya. Tuhan sudah atur semua, karena aku juga tadi malam ngomong sama Kohai. Memang aku saking semangat, memang semangat sekali tanya ke Pak Yosia tadi malam. Kita udah kumpul. Ya tapi ya Tuhan baik lah. Tuhan baik lewat Cevisan, aku dibangunkan. Yang pagi ini saya mau share bahwa
sebenarnya hari-hari kayak gini kan untuk saling memberi berkat itu bukan pada saat di saat kita ada dan saat kita nggak ada. Jadi saya pun demikian. Sebenarnya hari-hari ini kan saya dalam keuangan saya ketat banget. Banyak banget, terlalu banyak di dalam kepala saya itu pembayaran. Terlalu banyak banget sebenarnya. Tapi di hari Desember begini, Tuhan bilang kalau tapi ini kan saya nggak agak melenceng ke yang hari yang kemarin ya. Kalau kau kekurangan hikmat, kau minta hikmat sama Tuhan. Sebenarnya kita jalan berdasarkan apa hikmat dari Tuhan, dan Tuhan juga akan memberikan kepadamu. Di saat sepertinya kamu kurang, tapi Tuhan meminta kamu untuk tetap memberi berkat kepada satu sama lain. Baik waktu kamu, baik uang kamu. Saya bilang, Desember pengen ini dan itu untuk saya sendiri loh. Pengennya untuk saya sendiri ini dan itu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan memberikan saya satu hikmat, berikan si A, si B, si C, si D, si E, bukan apa yang saya pikir, yang betul-betul saya rasa Tuhan yang menaruh hati kepada ini, kepada ini. Jadi hari-hari itu saya yang justru di Desember ini saya yang jadi irit. Saya cuma lihat Tokopedia, lewatin aja. Tokopedia, tang dia lewat aja. Tapi hari saya bisa memberikan berkat, Tuhan yang menaruh itu ketika aku boleh mentaati satu persatu untuk orang-orang yang Tuhan ingin saya beri juga. Kayak tadi pagi saya yakin juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada Civisan untuk telepon saya. Jadi hal-hal kecil sampai hal yang besar untuk bisa menolong kita supaya kita satu sebagai komunitas, sebagai ya boleh saling memberi, saling didambukan di saat kita kaya atau saat kita seperti kekurangan. Karena Tuhan tetap akan cukupkan saya. Apa yang Tuhan cukupkan kepada saya buktikan ke teman-teman semua. Di saat saya 10 hari kemarin itu di dalam kerjaan saya harus menyediakan uang yang besar sekian ratus juta. Saya sepertinya hitungan saya, matematika saya itu sudah memang tidak mungkin. Dan saya harus minta pertolongan sebenarnya. Karena saya di dalam waktu dekat saya nggak bisa mencapai omset dalam satu hari 4 kali lipat. Itu sudah nggak mungkin adalah nggak mungkin kalau di kepala. Tetapi puji Tuhan di dalam koran Deo, kita belajar tentang iman. Pada saat saya mengalami masalah, di Ibrani kan menceritakan begitu banyak tentang siapa beriman. Abraham beriman, Nuh beriman, apa beriman. Semua tentang iman. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, bukan aku meminta sesuatu yang konyol, tetapi aku percaya padamu. Saya mau membuktikan bahwa Papaku yang di surga akan menolong saya. Aku bekerja karena barang saya banyak ceritanya. Saya nggak ngerti. Dan saya lewatin satu hari demi satu hari. Saya berdoa dengan tenang, Tuhan memberikan itu kepada saya. Tahu nggak, sampai saya merinding semuanya. Di hari kemarin semua pembayaran saya bilang sama karyawan saya, ini semua akan dibayarkan. Padahal belum terjadi, itulah. Ini akan dibayarkan besok semua. Lah ya belum terkumpul. No, semua. Kemarin, di hari kemarin itu, ini saya baru cerita kemarin. Tadi malam saya baru ngomong sama Ko Ahai sama Pak Yosia. Orang pertama Ko Ahai sama Pak Yosia. Hari ini kepada kita semua. Membuktikan kebesaran Tuhan dan artinya iman kita berjalan itu luar biasa. Ketika kita nggak ragu. Hari kemarin sekian ratus juta dengan uang yang pas. Haleluya. Semua angkanya bisa pas. Kenapa Tuhan kayak mau menunjukkan semua pas, nggak kurang dan nggak lebih. Kau bayarlah, sepertinya Tuhan mengatakan. Kau bayarlah. Saya bilang saya tidak mau menelpon kepada siapapun, sebenarnya saya bisa. Tapi tidak, aku bilang Tuhan, aku bersamamu. Di saat seperti itu, aku juga memberikan berkat kepada yang lain. Ketika aku taat, Tuhan pun mengerti bagaimana bagiannya dia untuk dia bekerja bagi orang yang benar. Hari ini saya bersuka cita banget, makanya saya harap bisa jadi berkat banget buat kita yang di Koram Deo. Jadi kekuatan untuk beriman dan percaya kepada Tuhan semakin besar dan bersandar sama Tuhan. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih buat sharing. Jadi kata kunci bertahan dalam segala keadaan karena Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Oke, Ko Ahai mau sampaikan sesuatu?
dari tadi sudah unmute dan buka video. Nanti Pak Yosia juga. Oke, sebelumnya saya sangat bersyukur ya. Mungkin Ibu Dorcas bisa ngetuk hati pintu saya. Saya tahu sebenarnya kemarin saya sih sakit ya, masih sakit. Tahu-tahu Ibu Dorcas telepon saya, tanya ajak ketemuan, saya juga agak bingung ketemuan apa. Tapi saya secara jujur saya mau aja, dan saya minta ditemani oleh Pak Yosia. Kami ngobrol masa-masa yang sudah, tapi itu nggak usah dibahas lagi, buat saya nggak ada gunanya lagi kita bahaskan. Dan sudah saya sudah menyadari mungkin ini juga proses Tuhan dalam hidup saya masih bisa menang dalam hal ini. Soalnya saya jauh dari teman-teman, saya juga ngerasain banyak kekosongan yang di dalam hati saya, tapi saya juga nggak baru dalam dosa. Saya nggak mau, saya tetap lari ke Tuhan juga. Saya berdoa, saya minta pimpinan, saya minta Tuhan buka jalan seperti apa yang mesti saya lalui. Ternyata setelah kejadian demi kejadian saya alami, ya saya bersyukur juga, mungkin ini membuat saya bertambah dewasa, membuat saya bertambah mengerti saya mau kemana ke depannya, membuat saya mengerti saya mesti seperti apa. Saya mesti banyak merendahkan diri, saya mesti banyak belajar juga. Ya bersyukurlah saya banyak tahu, dan saya sebenarnya saya bingung juga dengan Bu Doka bilang saya mau mulai dari mana ya. Kata Pak Doka, saya mulai aja dari apa yang ada. Ya mungkin melalui Koram Bio inilah saya mulai aja. Mau seperti apa saya tidak tahu, saya jalani aja dulu. Mungkin ini yang membuat saya pagi ini menjadi sukacita saya timbul lagi, dan sakit saya pun jadi nggak sakit lagi. Mungkin ini juga buat saya sangat senang. Mungkin inilah Tuhan lagi membuat saya bangkit kembali. Mungkin itu aja bisa saya bagi Pak. Terima kasih Pak. Oke, kami sangat bahagia sama semua. Kami senang. Pak Yosia mau sampaikan sesuatu juga? Ya, terima kasih ya untuk Bu Dorcas ya yang mau setia gitu ya. Karena tadinya kami janjiannya jam 6 gitu ya. Tapi jam 6 sore itu saya masih di Rimbo gitu kan. Wah, saya pikir nih bubar nih, nggak jadi ininya kan. Ya, tapi terlebih dari itu juga terima kasih untuk Pak Simon ya, yang kemarin pagi ngingetin sambil bercanda kan. Suruh kunjungi Kohai gitu kan. Jangan suka ngelawan orang tua kan. Dia pikir nih bercanda-bercanda aja gitu ya. Ternyata benar. Terima kasih sekali lagi Pak Simon ya. Jangan segan-segan ngingatin kami nih Pak. Ya mungkin itu aja. Jadi kata kuncinya memang harus setia lah. Jadi apa yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita, ya sekalipun kadang ragu, kadang nggak tepat waktu, ya kan. Tapi percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal buat kita. Ya, terima kasih. Selamat datang, Pak Ahai. Ya Pak, makasih Pak. Oke, welcome back. Kami sangat senang. Terus bertumbuh bersama-sama kita. Oke, Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Siapa yang ditunjuk doa hari ini? Oke, silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kau sudah tolong kami, sudah pimpin, tuntun, kuasai, sertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga kami sudah menyelesaikan Koram Dio kami. Tuhan, kami rindu selalu, dan kami rindu untuk memprioritaskan Kau dalam kehidupan kami, Tuhan. Memuji, menyembah, memuliakan Kau di pagi-pagi hari, Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengajarin kami di pagi-pagi hari untuk selalu memprioritaskan Engkau dulu, Tuhan, daripada yang lain. Ajar kami untuk selalu rendah hati, taat, dan menerima firman-Mu, mendengar suara-Mu, Tuhan, dan mengetahui rancangan-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Berkati Koram Dio kami, Tuhan. Berkati terus
orang yang hadir di Koram Dio ini ya Bapa. Biarlah semakin hari kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan iman kami semakin dimerdekakan, kami damai sejahtera, sukacita, kesehatan selalu melimpah atas kehidupan kami senantiasa Tuhan. Dan ajarin kami terus Tuhan untuk bertekun dalam firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang selalu kami rindukan Tuhan, dan biarlah kami dikuasai setiap dari firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami itu selaras dengan firman-Mu Tuhan. Berkati terus anggota yang hadir dalam Koram Dio ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Pak Hengki Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu, tambah-tambahkan kapasitas pelayanan Pak Hengki Tuhan, sehingga semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani ya Bapa, dan istri anak-anaknya Engkau berkati, lindungi, sertain, kuasain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini selalu tetap di hati-Mu Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI dan Polri, biarlah bersatu hati dalam memajukan bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga terjadi kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan terus mengajarkan kami Tuhan, tidak berfokus kepada harta dunia ya Bapak. Biarlah kami juga akan terus Tuhan hidup bersama dengan Engkau, menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah penyertaan-Mu, berkat-Mu terus menyertai hidup setiap kami. Biarlah sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus turun atas setiap kami dan keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.